Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi kita di episode ke-24 pembacaan tafsir Yasin karya Syekh Hamami Zadah. Kita berharap kita barukan dengan beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat dan keberkahan dari Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan ayat 77, mulai ayat 77 ya, dari surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini terkait dengan ketegasan dari Allah, kekuasaan Allah sebagaimana yang diberitakan Kanjeng Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy, dan mereka mengingkarinya. Ya, mereka dikembalikan pada pembacaan kepada diri mereka sendiri. Awalam yara anata ora padha ngerti sapa al insanu para manungsa anna ing saktemene ingsun Allah iku khalaqnahu wis nitahake wis nyiptakake sapa ingsun Allahu ing insan min nutfatin saking nutfah, sing sperma setetes. Fa idza huwa khasimun mubin. Nah, kok saiki dari air hina yang namanya sperma itu, wa utawi insan iku khasimun, dadi mungsuh mubinun kang cetha. Dan tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes sperma? Ternyata dia kini menjadi musuh yang nyata. Rupa asal-usulnya yang hina itu. Bahkan wabaraba, dan gawe contoh, gawe perumpamaan sapa menungso duraka kuwi mau lana maring kita masalan ing swijining perumpamaan
Wa nasiya lan lali sapa wong khalqahu ing kedadiane menungsa. Terus takon, mereka bertanya, dia bertanya, yang membantah, orang yang durhaka ini bertanya, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Man siapa? Qala man iku sapa? Yuhyi bakal nguripake sapa man al-idhama ing balung-balung. Wa hiya hale utaya idham iku ramimun wis ajur, sudah remuk, sudah hancur. Itu. Dari yang hina dia menjadi khasimun mubinun ay bayyinul khusumah. Jelas permusuhan yang mereka lakukan. Ay yakni annahu makhluqun min nutfatin thumma yukhatab. Bahwa mereka itu diciptakan dari nutfah, dari sperma, thumma yukhatab, kemudian diberi khitab titah. Ya, perintah karena dia mukallaf. Fa kaifa la yatafakkaru fi bad'i khalqih? Kenapa mereka tidak memikirkan awal kejadian mereka, asal usul mereka, hatta yata al-khusumah, hingga dia melancarkan permusuhan. Sebabun nuzuli hadil ayat, sebab turunnya ayat ini, ayat 77 dari surat Yasin ini ada sebabun nuzulnya. Bahwa anna Ubay bin Khalaf itu khasaman Nabi alaihi salatu wassalam, menentang, memusuhi Nabi Muhammad. Namanya Ubay bin Khalaf. Menentang pernyataan Nabi fil ba'thi, terkait hari kebangkitan. Fa'atau bi'adhamin ba'lin, maka beliau Ubay bin Khalaf ini mendatangi Kanjeng Nabi bi'adhamin ba'lin, dengan tulang yang dia siapkan. Wawa yufattitu, dia membungkus awalnya tulang-tulang itu, kemudian menghancurkan tulang-tulang itu di depan Nabi. Diriwayatkan dipotong-potong tulang itu. Nah, bagaimana caranya? Dengan tangannya dia. Wa yaqulu, dia ngomong pada Nabi, atara anallahu yuhyi hadza ba'dama rama? Muhammad, apakah Anda tetap dalam pendapat bahwa Allah akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Kepiye Muhammad? Bener Gusti Allah arek nguripke balung-balung sing wis ajur kaya ngene iki. Dadi sengaja tulang-tulang yang dia bawa itu dihancurkan di hadapan Nabi. Terus bertanya seperti itu. Apa jawab Nabi? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, "Na'am, ya betul. Allah akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu. Wa yab'atsuka, dan Allah akan membangkitkan kamu. Wa yudkhiluka, dan Allah akan memasukkan kamu an-nar, ke neraka." Itu jawaban Nabi seperti itu. Ya benar. Allah akan bangkitkanmu setelah kamu hancur, mati hancur. Kemudian Allah akan bangkitkanmu untuk dimasukkan ke neraka Jahannam. Falamma sami'a Ubay bin Khalafin hadzal kalama ghadaba faqala. Ketika mendengar jawaban Nabi itu, maka Ubay bin Khalaf marah besar. Faqala, dan dia berkata, bihaqqillah wal Uzza la aqtulannak, demi Lata dan Uzza aku pasti akan membunuhmu Muhammad. Ngancam dia. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi membalas, la takdiru an taktulani, Anda tidak akan mampu membunuhku wahai Ubay bin Khalaf. Nah, walakin ana aktuluk insyaallah, tapi insyaallah aku yang akan membunuh kamu. Wa usallimuka ilan nar, dan menyerahkanmu kepada neraka Jahannam. Itu jawaban Nabi.
ancaman bunuh, ya jawab dengan keras oleh Nabi. Tsumma marra an-nabiy alaihi salatu wasallam jawan fara'ahu yakhtibu bi nafsihi farasan. Suatu hari Nabi itu melewati sekitar rumah Ubay bin Ka'ab itu. Nabi melihat Ubay sedang mempersiapkan kudanya. Perlengkapan kudanya disiapkan, pelannya dilap dan seterusnya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sempat menegur dan bertanya pada dia, "Walima takhtum hadzal faras?" Kenapa Anda menyiapkan kudamu sedemikian rupa, wahai Ubay bin Khalaf? Tinggaran nyetel pelana dan seterusnya. Faqala Ubay jawab, "Li'arkaba alaihi wa aqtulak." Karena aku akan menaiki kudaku dan akan membunuhmu, Muhammad. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menjawab, "Bal ana aqtuluka insyaallah taala." Insyaallah aku yang akan membunuhmu, wahai Ubay bin Khalaf. Dan mentang-mentang kau. Famaran Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi langsung melanjutkan perjalanannya. Famadha alaihi zamanun tawilun. Berjalanlah waktu yang agak lama. Tsumma waqa'at ghazwat Uhud, dan terjadilah perang Uhud. Faja'a Ubay bin Khalaf ma'junti Makkah ila Uhudin. Wa waqafa ilal muharabati wal muqatalati. Ubay datang ikut perang Uhud bersama pasukan kafir Mekah itu. Dia siap di medan pertempuran. Wa khallatul jundani, dua pasukan bertemu, campur baur des-des. Fasadafan Nabi alaihi salatu wassalam kinal muharabah Ubay bin Khalaf. Tidak lain, ketemulah Nabi itu dengan dalam peperangan itu bertemu dengan Ubay bin Khalaf yang mengancam bunuh pada Nabi kemarin. Wadarba unuqam bi hirbatin fajrad dam min unuqi Ubay. Fasaha sayhatan. Dipukul Nabi dengan gagang panah beliau. Pukullah Ubay itu oleh Nabi dan darah bercucuran dari tengkuk dia. Fasaha sayhatan. Bengok, berteriaklah Ubay bin Khalaf itu kesakitan. Faqala aina dhahaba ay an-nabiy alaihi salatu wassalam wa qad darabani bi ruhin. Kemana Nabi Muhammad, kemana Muhammad itu pergi? Dia telah memukulku dengan tombaknya. Wa kana Abu Sufyan yaumaidin amirul jin. Abu Sufyan ketika itu bertindak sebagai panglima perang. Wa qala lahu, Abu Sufyan berkata kepada Ubay, "Ya Ubay bin Khalaf, bi haqqi Lat al-Uzza ma aftah fak." Wahai Ubay, demi Lata Uzza, jangan buka mulutmu itu. La izzata wala hamiyata lak. Tidak ada kemuliaan, ora gunane. Tidak ada perlindungan bagimu. Abi qadri hadhil jarakah anta tasyikhu mithl baqar wasibyan idza la yab'athu ma ba'din. Wa darba ahaduhum adan yakum la hadhil jarah. Sepelemen, hanya sekedar luka kecil ini
Anda berteriak kencang sebagaimana sapi yang sedang melenguh, seperti anak-anak yang sedang bertengkar, ya, satu dan lain satu sama lain saling pukul. Sepeleman, luka kecil aja menjadikan Anda bengok-bengok kayak bayi wingi sore seperti itu. Faqala Ubay jawab, diejek oleh komandannya, ya Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, la abki wala asrihu li syai'in minal jarah. Aku menangis dan berteriak bukan karena lukaku ini. Walakin qala Muhammadun alaihi salatu wassalam, tapi Muhammad itu pernah berkata kepadaku, kepadaku, inni aktuluka wa anta ala hadzal faras. Aku akan membunuhmu ketika Anda sedang naik kuda ini. Deg-degan ya. Wa na'lamu anna Muhammadan la yakdzibu abadan. Dan aku tahu bahwa Muhammad itu tidak pernah dusta sepanjang hidupnya. Wa jami'u jarahati fi qalbi wa qatadarthi. Seluruh luka di dalam hatiku itu telah berpengaruh dalam luka kecil yang ada di tengkokku ini. Luka dalam dan luka luar ya. Sakit hati pada Muhammad itu akhirnya kejaran ditutup tengkoknya, unuknya. Jadikan dia akhirnya akhirul amri, akhirnya mata min tilkal jarah. Ubay bin Khalaf itu mati dari luka kecil disebabkan oleh pukulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala hadil ayah fi jawabi, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab keadaan ini. Yani amma ya'lamu hadzal kafir anna khalaqnahu min qatratin ma'in tsumma yukhas. Apakah orang-orang kafir, apakah kalian tahu bahwa kami menciptakan kalian dari setetes air mani, lalu kenapa kalian malah memusuhi ajakan kebaikan? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana mathalan amran ajiban wa hiya nafyul qudrah an ihya'il mauta tashbihan bi khalqihi bi wasfihi bil ajzi amma ajazu. Jadi orang-orang yang menentang itu, pembangkang itu membuat perumpamaan kepada Allah, ya, tentu saja oleh Rasulullah ya, dengan tujuan untuk menafikan kekuasaan Tuhan dalam menghidupkan sesuatu yang telah mati. Tanpa sadari mereka itu wanasya khalqah, melupakan awal kejadian dari mereka. Qala, mereka berkata, man yuhyini dhama wa yarmim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur ini? Tsumma arada Allah Ta'ala jawab faqala lin nabiy mujiban li'aduwi. Allah berkehendak untuk menjawab apa yang dijadikan ejekan orang-orang kafir itu. Maka Allah berkata kepada nabinya, Allah berfirman kepada Muhammad untuk jawaban kepada kaum kafir. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan Muhammad, ya Muhammad, li Ubay bin Khalaf dan kawan-kawannya itu, yuhyil 'idham alladhi khalaqaha fi ibtidaiha, bahwa Allah itu akan menghidupkan tulang belulang yang
awalnya Allah ciptakan. Wa huwa aliman bi kulli khalqin. Allah tahu terhadap segala yang beliau Allah cipta. Wa huwal khaliqul ladzi khalaqa min qatrati ma'i suratan, dalam sebuah bentuk. Allah lah yang menciptakan manusia dari setetes air, kemudian menjadi bentuk sempurna manusia itu. Afala yaqdiru an yakhluqa minat turab. Tidak mampu Allah untuk menciptakan manusia dari tanah. Seperti itu. Qul yuhyilladzi ansha'aha awwal marrah. Ketika ada qala man yuhyil idhama, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Jawab Muhammad, yuhyiha, akan menghidupkan tulang belulang itu alladzi dzat ansha'aha awwal, yang telah menciptakan, mewujudkan di awal kesempatan, di awal penciptaan. Bahwa bikulli syai'in alim. Allah wa bikulli khalqin alim. Allah tahu terhadap apapun yang Allah ciptakan. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Oke. Langsung dijawab ya. Pertanyaan orang kafir, perumpamaan yang mereka bawa di hadapan kanjeng Nabi, mereka membawa tulang belulang yang dia siapkan dari mana, dibungkus, kemudian dipotong-potong atau dipecah-pecah di hadapan kanjeng Nabi. Ya Muhammad, sapa sarek sing kuasa nguripke tulang belulang yang sudah hancur ini? Itu perumpamaan yang mereka buat. Mereka lupa jati dirinya dari apa dia ciptakan. Wa nasiya khalqa. Mereka lupa pada asal usul kejadian diri. Jawab pula, qul yuhyilladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi kisah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, bisa kita baca di manaqib-manaqib itu. Seperti di Jawahirul Ma'ani, ketika ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu memondokkan putranya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mondoknya diterima dengan pesan untuk wa amarahu bil mujahadati wasuluki thariqis salaf. Ya, cong, kene sing tenanan jenenge mujahadah dan ikuti thariqis salaf, ikutilah jalan orang-orang generasi-generasi salafun saleh. Nah, seperti itu, wes mondok di situ. Nah, suatu hari ibunya ini berkunjung besok ke pesantren, mendapati anaknya itu kurus, lemas, nanti pucat, min atharil ju'i wasahar, karena kelaparan dan kebanyakan melek. Mujahadah itu meleknya, riyadhah ya. Baru ada yang kuno khubzas syair. Nabi ibunya itu melihat anaknya itu makan roti yang bahan pokoknya adalah dari jawabut. Kowe makanan sederhana gitu. Aduh, manganmu kok koyo ngene to, Ngger. Olakno kowe lemes, pucet, kuru. Nah, lalu sowanlah wali santri ini kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fadakhalat ala Syekh. Ya, masuk ke dalam Syekh Abdul Qadir, ini domiyah ya. Bahwa jadat, maka dia mendapati baina yadai ina amfi idamu dajajatim maslukah.
Dia mendapati di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ada sebuah nampan, dalamnya ada tulang belulang yang sudah hilang dagingnya, dimakan maksudnya. Loh, kok Mbah Kiai dahare pitik, anakku kurudat, kurumangan jawabut. Faqala ya Syekh, ya Ghaus, wa Syekh ya Ghaus ya wali Ghaus, ta'kulu dajajah wa yarkubni wa ya'kulu ibni khubz asy-syai. Gimana nih jenengan dahare pitik ayam goreng, nah, anakku kok mangane roti saka jawut. Wali santri ora trimo. Masa ya santri padha kiyaine kan. Iku kiai sing apik kuwi mangan padha karo sing dipangan santrine. Niku eneng sing aku ngoten niku. فوضع الشيخ يده على تلك العظام وقال قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم يحيي العظام وهي رميم. Bu mengambil redaksi dari surat Yasin. Maka mendapatkan protes dari wali santri itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lalu menempelkan astane tangannya ke tulang belulang yang sudah habis dagingnya itu, diinak di wadah ya, di tempayan. Kemudian berdoa, qalalah, Syekh Abdul Qadir berkata pada tulang-tulang itu, kumi, wahai tulang-tulang belulang yang sudah tidak berdaging lagi, kumi, bangunlah, hiduplah kamu, biiznillah, karena izin Allah, alladzi yuhyil 'idhama wa yaramim, yang Allah itu adalah maha menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur. Biiznillah. Inilah karomah Syekh Abdul Qadir. Faqamat dajajatu fasahat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Bangunlah pitik itu, jago itu bangun, hidup, dan peluruknya itu tahlilan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambahi Syekh Abdul Qadir waliullah. Subhanallah. Itu ketika Allah mengendaki, Allah memberikan karomah kepada siapa yang dikehendaki dari kekasih-kekasih Allah. Faqala laha Syekh. Setelah itu Syekh Abdul Qadir berkata kepada bunda wali santri, idza sarab nuki hakadha falyakul masya. Bu, nek anakmu wis iso ngene iki wis karepmu. Anakmu arek mangan apa sak karepe. Bebas. Ora kudu jawabut, mangan wedhus karepmu, sapi karepmu, pitik oke. Nek wis iso kaya ngono kuwi. Wallahu a'lam. Jawahirul Ma'ani. Kita baca. Oke, lanjut. Tanda kuasa Allah berikutnya adalah alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Tanda kuasa Allah lagi adalah itu dari kayu hijau. Allah menjadikan api dari asy-syajara al-akhdar, pohon hijau. Nah, dari situlah antum tuh gitu, kalian semua menyalakan api untuk keperluan masak kalian. Nah, ada penafsiran bahwa syajar akhdar itu adalah pohon marah dan pohon afar, yang mana cara memercikan apinya adalah pohon marah. Ini bisa diartikan pohon gosok ya.
atau afar itu diambil seukuran siwak ya dalam tafsir, seukuran siwak, kemudian digosok-gosokkan ke kayu yang lain. Nah, dari situlah muncul percikan api, dan itu bibit api untuk masak dan lain-lain, dan untuk menghangatkan tubuh ketika di musim dingin dan seterusnya. Itu juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya werek jelas ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, huma syajaratani. Pohon hijau itu adalah dua pohon fil bariyah di daratan. Yuqalu ihdahuma al-marah wal ukhra al-afar. Yang disebut marah dan afar. Faman arada ayuqadan nar, siapa yang ingin menghidupkan api, qata ghusnaini minhuma, maka orang itu memotong dua dahan dari keduanya, misal masawik seukuran siwak, wa huma akhbarani, duanya berwarna hijau. Nakturu minhumal ma, yang bisa netes air dari situ. Hakul marah alal afar, wa takhruju minhuma an-nar. Digosokkanlah kayu marah kepada kayu afar, wa takhruju minhuma an-nar biidznillah ta'ala. Muncullah percikan api dari keduanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tetes airnya, Masya Allah. Wa min dahuna wa tuqaduna, dari itulah mereka masak, mereka bisa menyalakan api ya. Ai min tilka syajarah, mereka bisa tuqidun, menyalakan api dari tilka syajarah, pohon tersebut. Yaqul Arabu, wong Arab berkata, fi kulli syajrin nar, di setiap pohon itu ada unsur apinya. Wa illa lam yastakhrijil ma'ul marah wal afar. Jika tidak, maka tidaklah keluar air dari marah dan afar. Jadi setiap pohon, kata orang Arab, setiap pohon itu bisa memercikan api. Wa qala hukama, ahli hikmah berkata, fi kulli syajarin narun, setiap pohon itu ada unsur apinya. Hilang inap kecuali pohon anggur ya. Faman yaqdiru an yajmal ma' wan nar fi kulli wahidin fa huwa qadirun ala an yuhyiyal mauta la mahalat. Siapapun yang mampu mengumpulkan potensi air dan potensi api dalam satu tempat, maka fa huwa qadirun ala an yuhyiyal mauta, maka dia lah zat yang mampu menghidupkan yang telah mati, la mahala, tidak ada bantahan sama sekali. Itulah zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan antara al-ma' wan nar dalam satu pohon. Tsumma dzakara ta'ala ma huwa a'dham minhu ay min khalq insan. Allah kemudian menyebutkan sesuatu yang lebih agung dari ayat ciptaan manusia, penciptaan manusia. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah zat yang telah menciptakan langit bumi itu berkuasa untuk menciptakan seperti kalian manusia, seperti orang-orang banyak itu, mithlahum bala wa huwal khallaqul. Benar demikian. Dialah Al-Khallaqu Al-Alim, zat yang menciptakan dan yang maha mengetahui. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Yang seru mithlahum itulah serupa itu, yaitu jasad-jasad mereka yang sudah hancur. Bala, benar. Wawal khallaqu, dia adalah maha pencipta, al-alimu, dan maha mengetahui.
bijami ma khalaqa. Allah tahu terhadap semua yang telah Allah ciptakan. Dat yang berkuasa menciptakan langit bumi yang dahsyat, tentu juga berkuasa menciptakan manusia, membangkitkan manusia ba'da mauti, setelah kematiannya. Bahwa dan Allah itu adalah qadirun ala kulli syai', maha atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah ayat terakhir dari surat Yasin. Alhamdulillah ya, sudah khatam. Ayat terakhir maksudnya ayat 82 dan 83. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya urusan Allah, apabila dia Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepada sesuatu itu, jadilah, kun fayakun, maka jadilah. Idza arada an yakhluqa syai'an, jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, yakni idza arada Allah an yakhruja syai'an min al-'adam ila al-wujud, jika Allah menghendaki mewujudkan sesuatu yang dari ketiadaan, yang awalnya tiada, la yahtaju ila alatin wa fikrin wa amal. Allah tidak memerlukan alat, tool, tidak membutuhkan pemikiran yang jelimet. Allah tidak butuh bantuan. Bal yaqul lidzalika syai'. Tapi Allah hanya cukup berfirman kun fayakun fi sa'atin bila tawakkuf, dalam sesaat tanpa mandek, tanpa pending, seperti itu kekuasaan Tuhan. Kun fayakun. Di antara kun fayakun itu ada jarak antara kun fi'il amar kun dan fi'il jawabnya fayakun, mudhari'nya tidak ada jarak. Bal muradu milladzi kun makna ibda. Kun itu maknanya ibda, penciptaan awal. Wa dzukira fi tafsir Taisir, dalam tafsir At-Taisir disebutkan laisal muradu bil kalimatu kun. Yang dimaksud bukanlah kalimat kun itu, bal sur'atu infadhi amrillahi ta'ala fi takwiril asya' ala wajhil isra' alladzi la yumkinu at-takallum bih. Tapi yang dimaksud bukan kalimat kunnya itu, bukan, tapi kecepatan pelaksanaan urusan Allah dalam menyusun, membentuk sesuatu dengan cara yang cepat, alladzi la yumkinu at-takallum, yang tidak mungkin untuk dibicarakan. Artinya tidak cukup untuk diomongkan kecepatannya atau prosesnya. Tidak ada proses. Kekuasaan Allah seperti la yumkinu at-takallum, tidak mungkin untuk kita omongkan. Wa qala ba'dul akabir, sebagian pembesar ilmu mengatakan kalimatu kun 'adatullah ta'ala. Kalimat kun adalah kebiasaan Allah Ta'ala, hatta yasma'al malaikatu, hingga para malaikat mendengarkan, wa ya'lamuna, dan para malaikat itu sadar, tahu, anna Allah Ta'ala yuridu an yakhluqa syai'an, bahwa Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu. Kun, wah, malaikat paham. Ada something new, sesuatu yang baru. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Waladu subhana imma kalimat tanzih wa imma kalimat ta'ajjub. Subhanallah itu kalimat yang bermakna pensucian atas Allah,
dari sesuatu yang mengotorinya. Ada kalanya subhana itu adalah kalimat ta'ajjub, kalimat yang berisi ungkapan takjub ya. Malakut. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Apa malakut itu? Wal malakutu bimana al mulku. Kama anar rahimut bimana rahmah. Al mulku, malakut bimana al mulku. Seperti ar rahimut bimana ar rahmah. Wa ma'na annal malakuta was sultanata lahu la li ghairi. Bahwa malakut, kekuasaan, kerajaan, sultan ya kekuasaan itu lahu bagi Allah tok, la li ghairi, bukan untuk yang lain. Wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat kulluhum semuanya iku yarji'una kembali ila Allah taala, kembali kepada Allah taala. Wa bi a'malihim, dan dengan amal-amal manusialah yudzauna, mereka akan dibalas. In kana khairan fa khair, jika amalnya itu baik, fa khairun, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Wa in syarran fa syarrun, jika buruk perilakunya, amalnya, fa syarrun, mereka juga akan mendapatkan keburukan. Wa ilaihi lal mari Allah turja'una, bakal den balekke sapa sira kabeh. Hada wa'dun, ini adalah janji lis salihin, bagi orang-orang yang saleh. Wa wa'idun, dan ancaman liz zalimina wal 'ashina, bagi orang-orang yang zalim dan ahli maksiat. Ketika orang saleh itu namanya janji, dan janji kembali pada Allah dalam kenyamanan yang abadi. Ancaman bagi orang zalim dan maksiat, karena apa? Kembali pada Allah berarti mendapatkan siksa abadi. Wa rubi'ani Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala iqra'u ala mautakum surat Yasin. Baris terakhir dari tafsir Hamamizadah ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahkan Nabi bersabda, iqra'u, bacalah, ala mautakum, di atas mayat-mayat kalian atau orang-orang yang akan mati di antara kalian, surat Yasin, surat Yasin. Artinya bagi yang masih hidup mau mati ataupun yang telah mati, bacakan Quran, bacakan Yasin. Tamma bihamdillahi ta'ala qira'atu hadzal kitab. Selesai saudara-saudaraku pembacaan hadzal kitab, kitab ini, kitab tafsir surat Yasin li Syekh Hamamizadah. Syekh Hamamizadah, tafsirnya kita baca khatam di malam 24 Ramadan 1441 Hijriah, 1442 Hijriah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Silakan like, comment, subscribe, and share channel ini jika memang ada manfaatnya, agar lebih meluas kemanfaatannya. Kita berharap kita dari Allah khatam ini di malam 24 Ramadan 1442 Hijriah. Hadina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.